Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan semua Ananda dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Amin amin ya Rabbal alamin. Baiklah Ananda semuanya, pada hari ini kita masuk pada materi membaca cerita yang berjudul Mencari 40 Orang Buta. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah Ananda mampu menceritakan kisah mencari 40 orang buta. Marilah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama kisah mencari 40 orang buta. Pada suatu hari, penghulu mempunyai hajat hendak kenduri besar. Seluruh orang kampung akan diundang, termasuk Yung Dolah. Namun, Yung Dolah harus membawa 40 orang buta. Mencari 40 orang buta, kata Yung Dolah dalam hati. Dia masih bingung dan berkata kepada Pak Penghulu, "Tapi di kampung kita ini cuma seorang saja yang buta matanya. Maka dari itu kami minta tolong kepada Yung," kata penghulu. "Kami yakin Yung pasti bisa mendatangkan 40 orang buta dari kampung kita ini. Kalau Yung tidak bisa, tentu kami sebagai tuan rumah akan kecewa." Setelah mendengar penghulu bicara seperti itu, Yung Dolah langsung menyanggupi dan segera beranjak pulang. Saat berjalan menuju rumah, Yung Dolah masih berpikir hendak kemana akan mencari 39 orang buta lagi. Sebab yang ada di kampung ini cuma ada 1 orang buta. Tiba di rumah, Yung Dolah masuk kamar dan tak keluar lagi. Hingga akhirnya, tiba pada hari kenduri penghulu, Yung Dolah masih saja belum keluar kamar, dan dia belum menemukan 40 orang buta. Pikirnya, Pak Penghulu pasti sangat kecewa. "Biarkan sajalah," kata Yung Dolah dalam hati. "Kalau tak dapat 40 orang, yang seorang itu pun jadilah." Yung Dolah segera pergi ke rumah si orang buta dan menariknya langsung tanpa menjelaskan apapun. Si buta yang berteriak pun tidak diperdulikannya. Yung Dolah pun terus menyeret si orang buta menuju rumah penghulu. Orang-orang merasa heran melihat tingkah Yung Dolah itu. Mereka pun bertanya, "Apa itu, Yung?" "Ikut sajalah," jawab Yung Dolah sambil tetap menyeret si buta. Orang-orang bertambah heran dan penasaran mengapa Yung Dolah menyuruh mereka untuk mengikutinya. Namun mereka tak bertanya lebih jauh lagi. Mereka hanya mengikut saja di belakang Yung Dolah. Tak lama berjalan, Yung Dolah bertemu lagi dengan sekelompok orang yang bertanya, "Apa itu, Yung?" Yung Dolah masih menjawab, "Ikut sajalah." Begitulah seterusnya setiap ada yang bertanya hal serupa, sehingga tanpa disadari jumlah orang yang mengiringi Yung Dolah sudah lebih dari 40 bilangan. Setelah tiba di rumah penghulu, Yung Dolah disambut penghulu dengan sebuah pertanyaan, "Mana 40 orang buta yang aku minta?" Jawab Yung Dolah, "Pak Penghulu kan nampak kalau aku membawa lebih dari 40 orang buta. Tengoklah rombongan orang-orang yang buta ini." Orang buta yang Yung Dolah bawa itu cuma 1 orang. Yang lain itu kan bukan orang buta. Mereka masih dapat melihat dengan jelas, sanggah penghulu.
Kalau memang mereka dapat melihat dengan jelas, mengapa ketika aku membawa orang buta ini kemari, mereka bertanya apa yang aku bawa? Jawab Yungdolah kepada penghulu. Inilah cerita singkat tentang mencari 40 orang buta. Adapun kesimpulan pembelajaran kita adalah bahwa seorang penghulu ingin mempunyai hajat kenduri besar. Dia mengundang seluruh orang kampung, termasuk Yungdolah. Tetapi syaratnya Yungdolah ini harus membawa 40 orang buta. Baiklah Ananda, ini ada tugas untuk Ananda pada hari ini. 1. Siapakah yang mempunyai hajat hendak melaksanakan kenduri besar? Yang kedua, siapakah yang ditugaskan oleh penghulu untuk mencari 40 orang buta? 3. Mengapa setelah tiba di rumah, Yungdolah langsung masuk kamar dan tidak keluar lagi? 4. Kemanakah Yungdolah menyeret si orang buta? 5. Berapakah jumlah orang yang buta di antara 40 orang yang dibawa oleh Yungdolah ke rumah penghulu? Silahkan Ananda menyalinnya ke dalam buku tulis Ananda masing-masing. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.